Itu yang pemahaman Kristen maupun Yahudi percayai. Nah, bagaimana Muslim yang baru tampil di abad ke-6 ini berkata demikian bahwa ini Adam adalah ini Islam yang berserah diri, sedangkan dia sendiri memberontak, dan hampir semua ini bangsa Yahudi itu memberontak kepada Allah, sehingga nabi-nabi pun mereka bunuh. Begitu, Musa pun hampir mati gara-gara, hampir stroke lah gara-gara ini ulah mereka. Oke, itu pertanyaan saya. Mungkin ada teman lain? Ya, saya masih menyoroti ketidakadilan ya terhadap perempuan ya. Misalnya boleh beristri 4 atau dengan surah pasal 2 ayat 223 ya, perempuan seperti ladang ya yang bisa digarap gitu ya. Jadi juga mengenai waris ya, atau suara kesaksian, saksinya perempuan tuh suaranya setengah, waris juga hanya setengah gitu. Jadi ya kesian lah gitu loh. Jadi kesamaan gender ini sedang diperjuangkan juga di negara-negara maju. Ini kenapa kita kalau bicara di luar keimanan ya, merubah budaya ya, jadinya agak terbelakang jatuhnya gitu loh Pak. Gimana masalah ini gitu loh. Bro Nikola ada pertanyaan? Bro Nikola kalau mau tambahkan, kalau boleh bertanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau bertanya begini. Minta maaf, saya sering mendengar baik agama Kristen dan agama Islam itu adalah al-amin atau rahmat, atau kalau kita bilang kasih karunia. Nah, pertanyaannya buat teman-teman yang Muslim, saya mau bertanya, kenapa agamanya kita selalu dijadikan tuduhan oleh orang-orang yang tidak kenal akan ajaran agama? Itu kalau dari saya, kenapa dijadikan tuduhan begitu, baik agamanya saya maupun agamanya kalian? Pertanyaan mungkin mana, Mel? Oke, udah, silakan. Oke, saya bisa tambahkan Pak, atau cukup 3 aja? Udah selesai. Waktu habis. Ya, silakan Muslim menjawab. Saya dulu ya, sedikit. Halo? Ya, silakan. Interupsi dikit, itu kalau bisa ada yang ini moderator, ada yang noise masuk suaranya dari penonton atau yang dari pihak siapa tuh nggak tahu, tolong dicek dulu. Nggak mau pakai itu. Di mute aja all dulu Pak moderator, semua dulu. Bro Hari Halim, tolong kalau sudah selesai bicara di mute Bro Hari, sebab ada suara anak kecil Bro Hari Halim. Halo Bro Hari Halim. Oke. Sudah langsung di mute. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya ingin menanggapi apa yang dipernyatakan oleh Bro Heri Halim di dalam Matius 28 tentang amanat yang agung. Sedangkan di dalam Matius 15:24 sendiri Yesus mengatakan, "Aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat daripada Bani Israel." Di situ ada kata hanya. Misalkan kalimatnya gini, kalimat padanannya gini, "Aku hanya menyembah Allah." Itu kalimat pertama. Lalu kalimat keduanya, "Aku juga menyembah setan." Ketika ditarik silogisme, maka kalimat ini terjadi kerancuan. Nah, saya ingin share screen. Silakan. Silakan. Nah, only host yang bisa. Di pause waktunya di pause. Silakan. Tolong di pause ya. Waktunya di pause. Waktu sudah pause, silakan. Nah, saya ingin menanggapi tentang amanat yang agung tadi yang dikatakan Bro Halim di dalam Matius 28. Nah, di dalam buku hasil daripada Jesus Seminar yang dipimpin oleh Robert Funk, Roy Warren and the Jesus Seminar, dan dihadiri 72 pakar Alkitab ternama di dunia, di situ dikatakan bahwa ini yang saya blot, the convention in Matthew in expression in Matthew. Jadi dijelaskan amanat dalam Matius ini diekspresikan dalam bahasa Matius sendiri, Matius language, and reflect the evangelist idea of the word.
dan mencerminkan gagasan penginjil tentang misi dunia. Lalu dijelaskan, Jesus probably had no idea of launching a world mission. Jadi di sini dijelaskan di dalam buku ini, Yesus tidak mungkin punya ide untuk meluncurkan misi dunia dan tentu bukan sebuah instruksi, world mission and certainly. Lalu kalau kita lihat ayat di dalam Matius 28 ini, nah, ketika di ayat 15 ini dijelaskan, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, kalau kita runtut ayat ini tentang perikop-perikopnya, lalu perikop daripada Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15 ini tentang dusta Mahkamah Agung yang berhenti di dalam Matius 15 ini kalimatnya seperti ini. Lalu kemudian Yesus muncul. Kan nggak runtutan peristiwanya ini gimana? Katanya ini wawancara semua Injil ini. Lalu tentang apa tadi? Tentang penyampai firman ya. Ataukah Yesus itu ajarannya dari dirinya sendiri? Silahkan dibuka di dalam Yohanes 17 ayat 8. Kata Yesus itu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Yesus sendiri dengan polos berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi kalau dilihat di dalam ayat ini, Yesus hanyalah sang penerima firman dan penyampai firman, bukan sang firman itu atau logos aegento. Pasti nanti akan timbul pertanyaan dari sahabat-sahabat muslim, siapa sih yang mengajarkan penulis Injil Yohanes untuk menulis logos aegento? Terima kasih, silakan dilanjut yang lain. Oke, saya akan menanggapi tentang apakah Nabi Adam itu adalah Islam, Muslim. Iya, karena dia juga menerima firman. Dan dia patuh dengan firman itu. Ya, suatu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi bikalimatin fataba alaih. Innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Nah, lalu dia pun menerima tobatnya. Jadi dia disuruh bertobat oleh Allah. Dan dia lakukan. Berarti kan pasrah, berserah diri. Sehingga Muslim. Untuk nabi-nabi yang lain, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, juga Muslim. Qulu amanna billahi wa ma unjila alaina wa ma unjila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua para nabi itu muslim. Nah, yang kedua, tentang poligami itu memang keadilan, rahmat. Karena memang zaman nabi-nabi yang dulu tidak terbatas, ya mau 10, 20, 30, 100, bahkan 1000. Karena tidak ada dalil yang membatasi. Di dalam Islam, karena rahmat dibatasi 4. Terus masalah sebagai ladang. Ladang itu gini, kita punya sawah. Mau ditanam jagung, terserah kita. Mau ditanam padi, terserah. Kedelai, terserah. Nah, istri kita itu ibaratkan ladang. Halal. Dengan cara apapun asalkan kepada lubang yang semestinya. Misalnya kamu di atas atau berdiri, ya, mau apa kayak wong istrinya. Kalau dulu sebelum itu katanya orang Yahudi ya, itu tapi dosa nanya, ini dalam Islam gitu. Orang yang posisi dari belakang itu akan matanya silir. Nah ternyata dalam Islam enggak. Mau cara apapun asalkan di lubang yang benar, itu tidak masalah. Wong itu istrinya. Mau istri yang di atas atau yang di bawah terserah. Ya. Sebagaimana kita punya tanaman, mau ditanam apa? Yang kan halal, kecuali bukan istrinya. Mau cara baik-baik seperti apapun tetap haram gitu. Itu maksudnya istri-istrimu bagaikan ladang, itu maksudnya. Caranya kita bersetubuh gitu. Nah, terus yang ketiga, masalah tadi tuduhan kok kami yang dituduh apa? Saya tidak ngerti itu ya. Tapi intinya gini, Islam itu meluruskan. Ucapan Yesus sudah diutus untuk Israel. Tuhan yang benar Allah, dia utusannya Allah. Penyampai firman. Apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Apa yang kusampaikan sesuai apa yang aku dengar. Berarti sama seperti Nabi Muhammad. Menerima firman. Nah lalu oleh orang-orang malah dituhankan. Sehingga Islam datang dengan Al-Quran meluruskan lagi. Sama kalimatnya. Huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Isa atau Yesus. Ya. Wa rasulan ila bani Israel. Sama. Aku diutus untuk Israel saja. Kan manusia utusan tersebut, bukan menuduh gitu ya. Oke, silakan.
Halo? Halo, Aki Zuma. Masih ada lagi? Tolong di pause. Oke, baik. Pause waktunya. Silakan. Wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha, dan seterusnya. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Nah, lalu kemudian Adam alaihissalam melanggar itu. Setelah melanggar, apa yang kemudian Adam lakukan? Dia kembali menyatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah sehingga dia bertaubat. Nah, bertaubatnya ini membuktikan bahwa dia itu adalah seorang yang muslim. Ya, qala rabbuna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, saya kami termasuk orang-orang yang rugi. Menandakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu adalah seorang muslim. Terima kasih. Oke, berikutnya Islam bertanya kepada Kristen. Islam bertanya 3 menit, Kristen Mungkin menjawab 7 Aki menit. Zuma dulu deh untuk mempertajam argumen tadi. Baik. Kaitannya dengan rahmatan lil alamin, saya hanya ingin pandangan sahabat-sahabat Kristen. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 11 ayat 12, wanita harus berdiam diri, seharusnya perempuan berdiam diri. Jadi perempuan tidak boleh banyak bicara. Lalu kemudian 1 Timotius 2 ayat 11 dan juga ayat 12 ini juga mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh mengajar dan tidak boleh memerintah laki-laki. Lalu kemudian di Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 24, wanita itu hendaknya semua istri tunduk kepada suaminya dalam semua perkara, dalam semua masalah. Rahmatan lil alaminnya di mana ketika perempuan ditindas seperti ini? Silakan. Nah, saya ingin mempertegas pertanyaan saya yang pertama. Saya tidak bertanya tentang istilah-istilah, entah itu istilah oneness, Tritunggal, Elevenity, 11 dalam 1, atau yang lainnya. Yang saya tanyakan, ketika di dalam kekristenan, agama Kristen ini, di dalam konsep teologinya saling cakar-cakaran, yang Kristen satu mengatakan kalau dia itu kambing, Kristen satu juga mengatakan dia itu kambing, atau dia bidat, apakah masih pantas disebut ini sebagai ajaran rahmatan lil alamin? Sedangkan apa? Sedangkan konsep teologi itu sangat utama, sangat sakral untuk menyembah kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu dia. Apakah ketika konsep teologi di dalam kekristen ini saling cakar-cakaran satu sama lain, membidat-bidatkan, membodoh-bodohkan, apakah masih bisa disebut rahmatan lil alamin? Itu saya bukan tanya tentang istilah. Silahkan Ustaz Tahta. Apa? Kan Lanjut. Sudah saya. Nah, oke, saya juga ingin bertanya tambahan ya. Ketika di dalam Roma 3 ayat 7 itu dikatakan, tetapi jika kebenaran oleh Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi Paulus mengatakan kalau dia mengabarkan Injil dengan dustanya, ini masih diberi kemuliaan dan dia nggak mau dianggap sebagai orang berdosa. Nah, ketika Paulus ini yang di mana dia menjadi tauladan umat-umat Kristen di dunia bilang begitu, lalu umat Kristen mempresentasikan ajaran daripada Saul Tarsus ini mengabarkan Injil dengan dusta, menjadi bunglon seperti di dalam 1 Korintus, apakah masih bisa disebut ajaran ini ajaran rahmatan lil alamin? Mungkin Ustadz Zuma atau Ustadz Tahta bisa menambahkan. Oke, 1 Korintus 14:34, ya, seorang wanita itu tidak boleh berbicara di dalam pertemuan jemaat. Itu gimana itu rahmatan lil alaminnya? Silakan. 1 Korintus berapa tadi, Bang? 14 ayat 34. Waktu habis. Oke. Silakan pihak Kristen menjawab. Oke, baik. Saya akan menjawab mengenai doktrin teologi yang menjadi polemik dalam kekristenan. Saya berkata bahwa polemik ajaran teologi itu bukan diajarkan oleh Yesus. Kalau kalian atau saudara muslim mendengar bahwa ada orang yang berkata pemahaman teologinya itu adalah
kambing atau ini domba. Itu omongan manusia, bukan omongan Yesus. Coba cek kata-kata Yesus yang berkata bahwa orang yang seperti ini adalah kambing domba. Tidak ada. Yesus selalu mengajarkan kebenaran, dia selalu merangkul orang-orang yang berdosa. Dia tidak pernah menghukum perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dia tidak pernah melakukan penghukuman. Karena apa? Dia itu bukan sebatas kasih, bukan sebatas rahmatan lil alamin, tetapi dia itu adil. Bagaimana kita mendapati seseorang yang mengajarkan kasih, lalu dia sendiri membunuh orang? Itu kan lucu. Saya tidak menyinggung nabi-nabi siapa, tapi saya mau katakan bahwa Yesus tidak pernah melakukan itu. Yesus katakan bahwa hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Itu maksudnya apa? Yaitu bukan kesempurnaan sebagai Tuhan, tetapi kesempurnaan dalam kasih. Jadi orang tidak hanya bisa berbuat kasih kepada sesamanya, tetapi dia juga harus melakukan kasih kepada musuhnya sekalipun. Tetapi kita dapati banyak sekali terjadi di entah itu ajaran di luar Kristen atau di ajaran manapun, kita dapati bahwa orang bisa saja ini mengatakan kasih kepada sesamanya, tetapi kepada musuhnya belum tentu. Tetapi Yesus maju selangkah dan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan saya akan menjelaskan di 1 Timotius 2 ayat 11 dan 12 mengenai perempuan yang, tunggu ya, 1 Timotius 2 ayat 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Kenapa dikatakan demikian? Ini sebenarnya merujuk pada kejadian 1, di mana perempuan itu tidak taat sehingga apa? Ketika dia mendengar bujukan atau rayuan dari iblis, dia jatuh dalam dosa. Makanya perempuan ini seringkali di dalam ini pandangan orang Yahudi waktu itu, perempuan ini belum layak untuk memimpin karena kepala keluarga itu adalah seorang laki-laki. Dan ini konteksnya berbicara kepada jemaat. Ini bukan berbicara dalam dunia dalam kehidupan sosial. Cara desa yang dapat kuota. Jadi dalam kehidupan sosial ini tidak dilarang, tetapi hanya dalam jemaat saja. Oke, mungkin teman-teman mau tambahkan di Roma 3 ayat 7. Silakan teman-teman. Niko, Bro Niko. Bro Hari. Oke, baik, saya jelaskan saja ya. Kalau belum. Halo. Roma 3. Oke, Roma 3 ayat 7. Oke, teman, ada yang silakan. Nah, ini siapa yang mute saya nih? Saya mau jawab nih soalnya. Silakan, Bang. Cok nih kadang. Oke, Goldian Simbolon itu justru kamu menjawab pertanyaan kamu sendiri ya sebenarnya. Itu Matius 28:15 yang mereka terima uang itu kan berarti Mahkamah Majelis Agama Yahudi itu sendiri yang menyebarkan fitnah tentang Yesus. Jadi gimana itu? Terus untuk Ustadz Zul ya? Ustadz Zul ya? Wah, ini kamu lidahnya tajam juga ya, bicaranya tindas ya. Itu tindas lebih menindas mana ini? Kalau dari surah 4 ayat 34 itu istri boleh dipukul ya? Istri tunduk disebut ditindas. Kalau istri dipukul disebut apa nih? Gitu. Jadi sebenarnya juga kalau membaca ayat dan pasal di dalam Alkitab juga yang dari kami itu orang Kristen itu guru-guru yang baik itu mengajarkan latar belakang budaya dan sejarah. Jadi kalau latar belakang budaya dan sejarah 2000 tahun yang lalu bisa berbeda dengan sekarang, itu ya wajar saja ada perubahan budaya gitu loh. Yang sebenarnya saya heran dan belum dijawab oleh pihak Muslim adalah kenapa budaya zaman jadul itu dibawa-bawa ke budaya zaman modern gitu loh. Karena alasan agama kah gitu loh. Oke, lalu Brother Nikolai mau jawab atau gimana? Ya. Masih 1 menit. Iya, silakan kalau mau jawab.
Saya mau tanggapi yang tadi yang bilang apa yang aku hanya diutus untuk umat Israel itu kah? Itu sebenarnya begini. Kalau Anda baca baik-baik di ceritanya dia hanya mengetes iman perempuan itu, apakah betul-betul dia minta tolong kepada Yesus itu betul-betul atau tidak, walau sebenarnya menguji. Jadi persoalan dia hanya bilang aku hanya untuk itu, hanya kalau menurut saya sekedar dia hanya menguji. Itu hal yang biasa itu. Jadi kalau dia memang hanya diutus untuk orang itu, tadi saya sudah sampaikan, ngapain dia menyembuhkan perwira Romawi, dan ketika dia mau terangkat, apa yang dia katakan kepada Petrus, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan dia masih menjanjikan akan datangnya itu Roh Kudus, dan itu masih termasuk kerahmatan, apa itu namanya, atau kalau kita bilang kasih karunia. Itu saya dari saya, terima kasih. Masih ada 40 detik. Iya, itu mau jawab Julian Simbolon lagi, itu yang dia share screen dari barat itu ya. Itu apa kata orang ya, rahmatan lil alamin kita berpusat pada Yesus Kristus gitu loh, bukan pada ajaran. Dan dari Muslim itu berusaha supaya jangan percaya pada manusia gitu lah. Yesus sendiri lahirnya tanpa bapak ya, dengan tiupan Roh Kudus menurut ajaran Islam. Jadi gimana itu? Gitu. Jadi kalau kita menganggap Yesus bukan manusia biasa, meskipun tubuhnya manusia, ya wajar lah. Tanpa Bapa bisa lahir seorang manusia sempurna, gitu loh. Itu artinya kan dari Allah sendiri. Bukan Allahnya Muslim ya, Allah Elohim, Allahnya orang Kristen. Waktu habis. Oke, waktu habis. Sekarang giliran Kristen bertanya selama 3 menit dan Islam menjawab selama 7 menit. Silakan dimulai. Oke, baik, saya mau bertanya lagi. Mudah-mudahan ini didengar ya. Tadi saya bertanya itu belum dijawab mengenai apakah masih relevan lagi ajaran Islam tentang poligami itu. Tadi saudara-saudara menjelaskan itu nabi-nabi yang beristri 4. Oke lah, itu di zaman dulu, kita nggak usah ke sana. Saya tanya zaman sekarang masih relevan lagi? Karena kalau mau dibilang rahmatan lil alamin, kita lihat kan di ini media bersebaran, orang bisa kawin banyak-banyak tetapi istrinya belum tentu hidupnya damai sejahtera. Karena apa? Pasti ada perselisihan di dalam rumah tangga. Nah, perselisihan itu bukanlah sebagai suatu rahmatan lil alamin, itu tidak akan membuat orang damai. Itu bukan rahmatan lil alamin menurut saya. Dan banyak saudara-saudara dari ini sana, mohon maaf, mereka banyak yang akhirnya meninggalkan suaminya ataupun bisa ini murtad jadi ateis atau berpindah agama. Itu bisa terjadi. Nah, saya mohon dijelaskan secara lebih detail apakah masih relevankah lagi ajaran itu diterapkan di abad ini. Oke, itu dari saya, Pak. Ya, kalau saya itu masih serupa tapi tidak sama ya, karena sebenarnya kita bicara tentang kenapa budaya lama, budaya Arab itu dibawa ke seluruh dunia, padahal kita ini sedang ada perjuangan emansipasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ingin merubah nasib lebih baik ya untuk masalah kesamaan derajat ini malah ditekan-tekan dengan alasan agamawi gitu. Jadi kita dari Kristen sendiri membedakan urusan iman ya iman, budaya ya budaya gitu loh. Jadi kenapa justru masalah agama itu menghapus budaya di mana mereka berada gitu. Jadi Arabisasi gitu loh. Yang asli itu jadi ya, jadi nggak tahu kemana budaya asli gitu loh. Padahal kan kita ini punya kearifan lokal yang nggak kalah tinggi. Kita itu budayanya lebih unggul dari orang Arab, seperti yang dijelaskan oleh saudara-saudara Muslim. Jadi di sana kawinnya terserah berapa lah. Kita ini kalau nggak orang kaya, raja atau apa juga nggak bakal bisa kawin gitu banyak. Tapi toh Sultan Hamengkubuwono ke XX sekian itu juga bicara lebih baik jangan punya ini banyak, karena dia itu anak dari istri yang kesekian dari sultan yang terdahulu gitu, dan dia menderita karena itu gitu loh. Jadi yang saya soroti sebenarnya
satu budaya yang zaman dulu banget itu kenapa dibawa ke zaman modern, sementara budaya itu sebenarnya berubah-ubah selama 2000 tahun ini begitu. Waktu habis. Oke, waktunya habis. Silakan pihak Islam untuk menjawab. Oke, baik. Saya siapa ini? Saya dulu, Dinda, membahas tentang poligami. Apakah poligami itu masih bisa diterapkan pada zaman sekarang? Ya, saya hanya ingin memberikan 3 pandangan kepada saudara menghadapi kondisi poligami ini, ajaran poligami dalam Al-Quran. Pertama, kaum pria harus mencukupkan diri dengan 1 istri di dalam berbagai kondisi. Dan kaum wanita yang menjanda akan tetap menjanda hingga akhir hayatnya seperti yang tertera di dalam kitab Anda. Bahwa mengawini janda itu dianggap sebagai pezina. Dengan kondisi demikian, maka seluruh kebutuhan daripada wanita tadi, ya, afeksi dan biologisnya harus diberangus, artinya dikesampingkan. Di situ sudah tidak ada rahmatan lil alaminnya. Kedua, kalau pria hanya boleh memiliki 1 istri secara sah, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang benci terhadap poligami ini, namun hubungan seks bebas dari pergaulan ilegal seks dengan wanita lain yang tidak bersuami dibiarkan begitu saja terjalin. Itu yang kedua, kondisi yang ada sekarang loh. Yang ketiga, orang-orang yang mampu mengelola hidupnya lebih dari 1 istri dan dari sudut pandang jasmani, harta, dan moralitas tidak bermasalah bagi istri-istrinya, juga memiliki kemampuan untuk menjalankan secara utuh keadilan di antara para istri-istri dan anak-anaknya, agar diberikan izin kepada mereka untuk memilih lebih dari 1 istri. Itu 3 poin yang sedang kita hadapi saat sekarang. Nah, sekarang Anda pilih yang mana? Yang pertama, kaum pria harus mencukupkan diri cukup 1 istri saja dan membiarkan gay, lesbian, orang-orang menjanda dan seterusnya tinggal begitu saja tanpa memiliki wanita, tidak membiarkan dan membiarkan wanita-wanita lain selain istrinya itu terjamah atau diberi kedamaian. Yang kedua, Anda memiliki istri 1 tetapi seks bebas tetap berjalan. Yang ketiga, itulah solusi dari poligami yang diberikan oleh Allah. Orang yang mampu mengolah hidupnya lebih dari 1 istri dan dari sudut pandang jasmani, harta, dan moralitas tidak bermasalah bagi istri-istrinya dan juga anak-anaknya, dan diberikan izin kepada Allah, diberikan izin oleh Allah untuk menjalankan secara utuh keadilan itu, di mana di dalam ajaran agama Islam dikatakan, jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1. Hanya ada dalam ajaran agama Islam yang mengajarkan cukup 1 istri. Di luar ajaran agama Islam tidak pernah menekankan cukup 1 istri. Demikian. Terbalik kali ya. Tunjuk dalilnya kalau ada dalam Kristen yang mengajarkan cukup 1 istri. Tolong Pak Heri jangan kelanjutan dulu, biar kami umat Muslim selesaikan. Ini kan waktu saya. Tolong di pause Pak, atau moderator mengingatkan teman-teman Kristennya. Dari tadi kami nggak pernah motong pembicaraan saudara. Ya. Halo, tolong. Mungkin bisa ditambah 30 detik ya. Ini memakan saya waktu. Tunggu dalilnya ya. Iya. Di dalam Kristen tolong dong tambahin 30 detik. Sorry, ajaran Kristen 1 istri bukan banyak istri, sorry. Iya, nanti tunjukkan dalilnya, tunjukkan. Siap, tunggu. Ya, oke, pihak Muslim dan pihak Tritunggal mari kita berikan kepada moderator lagi ya. Silahkan Pak Jeff. Ya, oke, tolong teman-teman jangan seperti itu. Kita hargai teman kita yang Muslim ini supaya kita semua berjalan lancar ini. Dan di sini kita bukan untuk menang kalah, bukan, tetapi untuk kepada pemirsa di sana dan kepada kita masing-masing di sini bahwa bagaimana nanti kita untuk selanjutnya. Kita ini masih ada waktu, bukan sekali ini aja, nanti ada waktu banyak. Selain ini masih ada 10 atau 20 sesi lagi berikutnya Selasa dan Jumat, begitu teman-teman ya. Terima kasih pihak Muslim, harap jangan berkecil hati ya. Sudah ditambahin, waktunya ditambahin ya. Oke, thank you. Tadi sudah di stop, ini tadi sudah di stop. Saya udah melihat. Ya, jadi nggak perlu ditambahin lagi karena sudah di stop. Ya, oke, lanjut teman-teman Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah keadilan ya. Sekarang kita jangan menyalahkan poligaminya.
tapi ada nggak larangan. Nah, Islam boleh sebagaimana nabi-nabi atau ajaran agama sebelumnya. Ya, yaitu nabi-nabi Israel. Jadi, tapi bedanya Islam membatasi. Tidak adil. Nah, terus adil apa ya? Poligami itu boleh dengan syarat. Dia harus adil di situ, baik itu gilirnya, nafkahnya. Nah, sekarang kenapa kok ada orang poligami rata-rata hancur keluarganya? Itu karena tidak memenuhi syarat. Syarat adil tidak dipenuhi. Makanya Kak, di situ, in adilu di situ. Boleh kamu, tapi kamu harus adil. Adil di situ bagaimana? Nah, ini harus dipelajari. Kalau sampai melanggar aturan-aturan ini, jangan salahkan kalau nanti berantakan. Karena diperbolehkan, dibatasi juga dengan syarat. Jadi bukan boleh, lalu dibiarkan. Jadi kita umat Islam, ayo boleh, ayo. Bukan. Justru orang yang mengerti agama Islam takut poligami itu. Karena ada in adilu di situ. Ya, saya di sini sebenarnya kalau bertanya kan saya gak suka. Saya suka meluruskan ajaran saya gitu ya. Terus diantaranya, budaya apa? Enggak. Kami tidak mengikuti budaya manapun. Kami mengikuti firman Allah yang berlaku untuk seluruh alam. Jadi tidak mengikuti Arab. Apa budaya Arab? Tidak ada. Yang ada itu ajaran. Wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa. Yang ketiga, masalah perang. Perang itu rahmat, membunuh. Karena tadi disinggung-singgung seakan-akan membunuh. Tidak ada. Perang di situ rahmat. Karena gini, dulu di daerah Arab itu dikuasai raja-raja yang zalim. Untuk memberi rahmat, maka wa ma lakum la tuqatilu fi sabilillah wal mustad'afina mir rijalikum wan nisa. Langsung artinya saja. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa. Bagaimana doa mereka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah yang penduduknya zalim. Nah, jadi apa? Penduduk sana itu orang yang kuat, raja-raja gitu atau raja di luar Arab menguasai, mendolimi. Sehingga umat Islam diwajibkan dengan cara melawan. Gitu ya. Sehingga rahmat. Kalau sudah dikuasai Islam, maka diberi kebebasan. Maksudnya apa? Damai. Gitu ya. Dikuasai Romawi, ditindas. Romawi dikalahkan, amat saat itu. Nah, yang ketiga, boleh memukul istri. Gak ada. Di dalam Islam, orang yang nusus boleh dipukul. Ingat, pukul jangan seperti digambar. Ada orang wanita, terus matanya bengkak, wah, disuruh apa? Boleh dipukul. Bukan gitu. Coba baca tafsirannya. Ghairul mubarrih. Pukulan yang tidak membekas apa-apa. Makanya di fikih dijelaskan, pakai kain. Kalau dicubit membekas. Sehingga pakai kain atau pakai kertas. Karena seorang istri, sakit tidak sakit, kalau suaminya mengangkat tangan, walaupun dengan kertas, itu sudah menyakitkan. Jadi jangan diartikan boleh memukul istri, lalu digambarkan bengkak. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Nah, apa lagi? Nanti andaikan ini banyak waktunya, saya itu banyak yang mau saya sampaikan. Nah, dua, ajaran kasih. Di dalam Islam, kasih itu ada. Ya, asin ilaman asa'a ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang mendolimi kamu. Banyak ayat-ayat seperti itu. Kenapa Yesus itu kok diambil ajaran kasihnya saja? Karena dia diutus 3 tahun, tidak punya kekuatan. Melawan Israel, melawan Romawi, tidak kuat. Sehingga kasih saja. Sama seperti Nabi Muhammad, diutus selama 5 tahun. Itu kasih. Fa'fu wasfahu. Di dalam Al-Quran. Maafkan, maafkan. Tapi ketika mereka semakin dolim, ke atas 5 tahun, maka diizinkan berperang. Jadi, andaikan saya itu mengikuti Yesus yang 3 tahun, saya mengikuti Nabi Muhammad 5 tahun, itu ajaran kasih semua. Karena memang saat itu belum kuat. Yesus juga andaikan kuat banyak umatnya, pasti seperti ajaran Taurat. Bunuhlah mereka yang menyembah Tuhan lain, anak kecil, wanita, tua, muda. Coba, Nabi Daud berperang. Itu demi keadilan, demi rahmat, untuk memberantas kedoliman. Gitu. Oke, silakan. Waktu habis. Oke, silakan. Sekarang Islam bertanya, Kristen menjawab. Oke, saya duluan ya bertanya. Tadi teman-teman Tritung atau teman-teman Kristen tidak berani menjawab dengan jelas mana sih teologi yang benar ini. Karena teologi ini adalah dasar sebagai keimanan Kristen. Nah, jikalau teologinya rancu, apakah masih bisa disebut sebagai rahmatan lil alamin? Sekarang Heri, aku mau tanya samamu. Di dalam Matius 5:32 itu dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina,
ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina. Jadi Yesus ini berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu menceraikan istri kamu, kecuali istri kamu itu berzina, maka itu dilarang oleh Yesus. Karena ayatnya jelas. Lalu misalnya gini, mohon maaf ini Heri, terjadi di dalam rumah tanggamu, istri kamu itu kasar, bahkan nyokap kamu ini disiram air panas, tetapi istri kamu ini tidak berzina dengan wanita lain, atau enggaknya istri kamu atau kamu ini impoten. Ketika dikatakan di dalam Matius 5:32 ini yang menyeraikan istrinya kecuali kalau istrinya itu tidak berzina, apakah masih lazim disebut ajaran rahmatan lil alamin? Silahkan yang lain. Silakan teman-teman muslim. Halo teman-teman muslim. Ya, masih pertanyaan yang tadi 1 Korintus 14 ayat 34 kaitannya dengan rahmatan lil alamin. Sama seperti di dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, kalau kita melihat ya, orang-orang yang mengaku dirinya taat kepada kitab mereka, di situ jelas ada penginjil perempuan, ada pastor perempuan, dan bahkan ada pendeta perempuan. Ini gimana ini ceritanya? 1 Korintus 14:34 ini mau dibatalkan atau mau dikemanakan dalil ini? Kaitannya dengan rahmatan lil alamin, jelas ini bukan rahmat. Silakan. Sama itu Masih ada tadi pertanyaan 50 saya di detik. dalam Roma 3 ayat 7. Ketika Saul Tarsus berdusta untuk mengabarkan Kristus, malah menjadi limpah bagi Tuhannya. Dan dia protes. Kenapa sih aku harus dihakimi, sedangkan aku sendiri berdusta karenamu? Apakah pantas junjungan kamu ini, yang merupakan cerminan kamu, panutan kamu, seorang Saul Tarsus bilang gitu, yang nantinya akan direpresentasikan oleh kehidupan umat-umat Kristen, ketika mereka mengabarkan tentang Kristus, dia berdusta. Apakah pantas sih disebut rahmatan lil alamin? Silakan Ustaz Tahta, mungkin ada pertanyaan. Saya mau bertanya karena saya mempelajari ajaran Samawi. Ajaran Samawi itu adalah menerima firman. Firman itu disampaikan kepada umatnya. Yesus punya umat, punya Tuhan. Nah, ternyata ketika orang Kristen mentuhankan Isa, Yesus, ternyata ada juga ajaran pagan, Krishna, Jelman, Wisnu. Apakah sama seperti itu? Waktu habis. Oke. Berikutnya pihak Kristen menjawab selama 7 menit. Dan terakhir nanti kita closing statement ya, Islam 7 menit dulu, terus berikutnya baru Kristen. Silakan. Oke, saya mau menjawab pertanyaan tentang teologi tadi yang dari teman-teman muslim mengatakan bahwa teologi itu adalah dasar. Saya mau katakan di mana Anda mengutip firman Tuhan yang mengatakan bahwa teologi itu adalah dasar. Itu adalah pernyataan kitab suci atau pernyataan kamu. Tidak ada pernyataan kitab suci yang mengatakan teologi itu adalah dasar. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, bukan teologi. Teologi itu adalah persepsi pandangan manusia tentang firman Tuhan. Jadi Anda sudah salah bertanya di sini, menurut saya. Itu pertanyaan yang salah. Itu karena apa? Pertanyaan yang Anda bangun itu diambil dari persepsimu, bukan dari persepsi kitab suci. Kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa teologi itu adalah dasar kebenaran. Oke? Firman Tuhan yang adalah dasar kebenaran. Ya, setuju, Pak. Lalu apa ya? Pertanyaan kedua tentang, atau teman-teman mau jawab? Silakan. Ya, saya ya meneguhkan apa yang perkataan Bro Daniel gitu. Itu kita sekali lagi saya sudah jawab, itu mungkin nggak didengar ya sama apa Ustadz Simbolon. Rahmatan kita tuh berfokus pada Yesus dan kebangkitan dia, dan jalan hidup dia itu diridhoi oleh Allah Elohim, sehingga dia dibangkitkan dari antara orang mati, membuktikan bahwa kebenaran dia itu adalah yang diterima oleh Elohim gitu. Jadi ini kalau bicara teologi itu persis seperti kata Bro Daniel, itu ya persepsi kamu ya gitu, dan udah banyak sekali nih persepsi kamu tuh miring semua gitu loh.
kamu mengutip-ngutip ayat tapi nggak konteksnya jauh benar gitu loh. Oke, kalau Ustadz Zuma itu saya ngelihatnya kenapa menggeneralisasi semua hal ya. Pria satu istri seolah-olah itu salah ya. Pertama diciptakan Adam dan Hawa ya. Adam, Hawa, terus lalu ada Siti Zuhroh, ada Ma'erot segala macam gitu, nggak ada tuh, cuman satu laki satu perempuan, itu saja sudah satu pasangannya. Yang ada 3 tambahan perempuan lain itu diciptakan dari mana gitu loh. Itu sudah konsep Allah dari sejak awal penciptaan, satu laki satu perempuan gitu loh. Terus apa lagi nih sih itu seolah-olah itu kalau sudah dicerai itu janda itu tidak boleh menikahi. Justru Paulus bilang kalau nggak kuat menikah aja gitu loh. Kalau yang si Ustadz Simbolon ya cerita kalau ya perempuan dicerai karena berzina, lalu perempuan zina itu dinikahi oleh laki-laki lain, itu juga kurang baik. Itu ya konteksnya seperti itu, perempuan zina gitu loh, bukan janda. Janda kan banyak kategori, janda mati ada, janda muda karena suaminya kena sesuatu ya terserah lah, itu banyak ini. Jadi kalau saya menolak generalisasi ya, seolah-olah itu wah kasusnya besar, sedikit sih setahu saya gitu loh. Terus Ustadz Tata bicara tentang Allah Muslim yang Maha Kasih, itu sih kalau dari 20 sifat Allah itu nggak ada ya, kasih itu nggak muncul ya Pak Ustadz Tata itu. Jadi gimana nih gitu loh. Terus apa lagi? Oh, Roma 3 ayat 7 dusta. Lah ini konteksnya apa bro? Gitu loh, main comot ayat aja nih. Gitu loh. Ini panjang lebar nih kalau kita bicara nih setiap ayat yang diutarakan oleh Ustadz Simbolon ini. Rata-rata keluar dari konteks ya, bro. Gitu loh. Jadi itu pertama, terus kedua itu kita sebenarnya mempertanyakan ya, budaya kuno kenapa ditarik-tarik ke budaya modern gitu ya. Bro Nikolai mau nambahin apa gimana? Oke. Tadi pertanyaan ketiga tentang apa, coba bisa baca ulang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tentang 1 Korintus 14 ayat 34. Yang berkata bahwa perempuan harus diam di dalam pertemuan jemaat. Itu tolong dijelaskan. Pertemuan tadi ada yang bilang soal pendeta atau pastor perempuan ya. Betul. Ini ya, kalau gua boleh jelaskan, ini dalam aturan. Sekali lagi saya tekankan, masing-masing gereja itu punya peraturannya masing-masing, dan itu pun masih berusaha pakai Alkitab. Mungkin bro boleh menanyakan ini karena yang gua tahu itu peraturan hanya di Katolik, karena kalau di Katolik yang bisa maju jadi pastor itu hanya perempuan, sedangkan kalau kita di Protestan dan Pantekosta pendeta boleh perempuan. Itu saja kalau dari saya, itu kembali di peraturan gerejanya kalau menurut saya. Terima kasih. Iya, masih ada Katolik itu semua laki-laki. Oke. Ya betul. Saya mau jelaskan tentang zina, bahwa di situ Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa orang Kristen itu boleh kawin cerai. Tidak. Di situ dijelaskan bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Nah, surat cerai ini sebagai tanda bagi orang bahwa dia tidak bisa dikawin lagi. Karena apa? Dia memegang surat cerai. Begitu juga orang tidak bisa mengawini orang yang diceraikan. Karena apa? Orang itu memegang surat cerai. Jadi kalau orang menikah dengan orang yang diceraikan, maka mereka berbuat zina. Jadi dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa surat cerai dimaksudkan supaya kedua belah pihak ini atau suami istri ini yang tadinya bercerai bisa bersatu kembali. Karena apa? Karena Musa dalam hukum Tauratnya mengatakan bahwa karena ketegaran hati mereka, sehingga mereka itu diberikan surat cerai. Padahal Musa sudah memberitahukan
mereka itu harus berdamai, tetapi mereka karena kepala batu tidak mau dengar, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk memberikan surat cerai. Tetapi pada awalnya tidak demikian. Itu Yesus katakan seperti itu. Oke, waktu habis. Nah, demikian teman-teman. Nah, sekarang kita berikan kepada teman-teman kita Muslim untuk closing statement selama 7 menit. Dan berikutnya pihak Kristen closing statement 7 menit juga. Silakan. Silakan teman-teman Muslim. Oke, baik. Saya yang pertama ya. Jadi tadi ada yang mengatakan bahwa Adam satu istri karena pada saat itu cuma ada satu wanita. Harusnya Anda jadikan ini sandaran. Tuhan itu hanya satu, karena pada saat Adam hanya ada satu di Tuhan di situ. Tidak ada 3, tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Tapi kenapa sekarang menjadi 3? Kemudian sahabat Kristen tidak bisa menunjukkan dalil bahwa mereka itu dicukupkan hanya satu istri. Kalau mereka mengutip Kejadian 2 ayat 24, itu sudah digenapi katanya oleh Yesus. Jadi tidak berlaku lagi hukum Taurat itu. Dengan matinya Yesus, maka orang Kristen dibebaskan dari kutuk Taurat. Jadi tidak berlaku lagi perintah satu istri. Nah, sementara di dalam Matius 19 ayat 29, jelas dikatakan Yesus menjanjikan 100 istri bagi muridnya, bagi pengikutnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kembali kepada pengajaran yang tadi ya, 1 Korintus 14:34, itu tidak Anda jawab kenapa perempuan itu tidak boleh berbicara di dalam pertemuan jemaat. Anda hanya mengatakan sekte lain, tetapi yang menjadi acuan di sini adalah kitab Anda. Kalau ya Yesus rahmatan lil alamin, mengapa ia tidak mampu mengkristenkan umat Israel? Kalau Yesus itu rahmatan lil alamin, kenapa dia hanya berkeliling di Israel? Kalau Yesus itu rahmatan lil alamin, mengapa dia melarang ke-12 muridnya untuk berdakwah ke negeri lain selain kepada Bani Israel? Matius 10 ayat 56. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu jelas mengatakan, sesungguhnya saya diutus sebagai rahmat untuk seluruh sekalian alam, seluruh sekalian alam. Lalu kemudian terakhir, kalau Yesus itu rahmatan lil alamin, ya, mengapa ketika dia ada di tiang salib, masih juga menyeru, Eli, Eli, lama sabaqtani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan? Menandakan bahwa dia bukan rahmat, dan dia mengatakan dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Adapun Matius 28, ayat 19 dan seterusnya, itu masih butuh kajian. Apakah benar itu dalil yang berasal berucap dari perkataan Yesus? Demikian, silakan yang lain. Silakan. Saya dulu ya. Tadi teman-teman Kristen tidak menjawab atau hanya berputar di dalam Matius 5:32. Di sini jelas dikatakan setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi Yesus mengatakan kepada umat manusia, kamu boleh menceraikan istrimu ketika istrimu itu zina. Selain daripada itu tidak boleh. Misalkan nih istrinya Pak Heri, mohon maaf ini kurang ajar, menyiram air panas mukanya Pak Heri, dan istri Pak Heri ini tidak berbuat zina dengan orang lain, itu menurut Yesus tidak boleh. Apakah ini tetap disebut rahmatan lil alamin? Lalu kembali ke tema tadi, rahmatan lil alamin. Nah, Kristen atau Islam? Nah, secara definisi Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, otoritas tertinggi di dalam Kristen adalah Yesus, yaitu perkataan-perkataan Yesus. Sedangkan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Lalu teman-teman berkata, loh itu kan menguji wanita itu. Nah, misalkan gini, jadi analoginya gini, ketika ada wanita itu ya, saya ganti kalimatnya, datang kepada Yesus lalu berhutang. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, aku hanya memiliki uang 500.000. Nah, ternyata Yesus memiliki uang 1 M. Bukankah Yesus melakukan penipuan? Dan konon katanya Yesus ini untuk rahmat semesta alam. Semesta alam artinya pasti dong dunia ini. Sedangkan Yesus sendiri melarang muridnya seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Zuma tadi.
Lalu di dalam Roma 3 ayat 7 itu ayatnya jelas, tetapi Anda tidak mau menjelaskan. Karena apa? Karena Anda itu takut. Karena di situ Saul Tarsus jelas, yang dimana dia adalah panutan Anda, dan Anda merepresentasikan ajaran Saul Tarsus ini yang merupakan ajaran rahmatan lil alamin, bahwa mengabarkan Kristus, mengabarkan Injil dengan dusta itu malah memberikan kelimpahan bagi Allahnya. Silahkan Ustadz Tahta. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita baca tentang Bible ya, jadi memang jelas banyak ayat bahwa untuk Israel ya. Nanti saya perpanjang ini. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang menerima Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ya, itu Matius 2:6. Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, jadi jelas ya. Tapi dia karena ditolak, ya sudah. Misalnya orang Kristen mau meneruskan, seharusnya tidak berubah. Sebagaimana kami orang Indonesia, ya, memposisikan Nabi Muhammad sesuai ucapan dia. Aku utusannya Allah, Tuhan yang benar Allah, aku penyampai firman. Jadi teruskan. Bukan malah ikut ajaran-ajaran pagan. Contohnya pagan itu, sebelum Islam datang, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, 3 ya, dewa-dewa. Nah, mereka menyembah itu bukan menyembah pelantara. Sebenarnya mereka itu menyembah Allah katanya. Tapi itu pelantara. Sama seperti Nabi orang-orang di luar Israel. Ya, ada dewa ini, nanti menjelma jadi manusia. Jadi mentuhankan manusia ini, mendewakan manusia ini sama dengan mentuhankan dewa yang ada di langit. Nah, mentuhankan Yesus sama dengan mentuhankan Allah. Karena saat itu dia menjelma. Nah, ini kan di luar Israel ini, bukan samawi. Seharusnya kalau ingin meneruskan, pergilah ke seluruh dunia, ya tetap imani aku sebagai utusannya Allah, penyampai firman kepada umatku, membawa keselamatan kepada umatku. Dengan cara apa penyelamatan itu? Mentuhankan Allah, la ilaha illallah. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang telah engkau utus, Muhammadur Rasulullah. Seharusnya seperti itu, sama. Syahadat itu sama. Tidak ada. Kalau kamu ingin selamat hidup yang kekal, Tuhankanlah aku. Gak ada. Jadi jelas ajaran Kristen itu ya memakai Yesus untuk dijadikan dewa-dewa di luar Israel itu. Ya, ajaran-ajaran yang menjelma jadi dewa ini, menjelma jadi ini, nanti dibuatin kuil juga. Nah, karena pergi dari dunia, maka kembali kepada asalnya, kepada Bapa yang di surga, kepada dewa yang di surga gitu. Waktu habis. Oke, sekarang waktunya teman-teman Kristen untuk menjawab. Untuk closing statement, ya. Silakan. Oke, baik. Saya akan menyimpulkan pembahasan malam ini bahwa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin menurut perspektif Kristen sudah jelas bahwa Kristus di situ adalah rahmatan lil alamin sendiri. Karena bagaimana bisa orang atau dunia ini bisa mendapatkan keselamatan kalau tidak ada keselamatan yang disediakan kepada dunia ini. Nah, Yesus yang adalah juru selamat telah turun ke dunia sebagai penyelamat manusia yang berdosa ini. Nah, di sini dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini adalah statement Yesus yang tidak pernah ada seorang pun di dunia yang berkata demikian. Kalau dia ini hanya manusia biasa, dia berkata seperti ini pasti sudah dikutuk. Dan tidak ada satu nabi pun di dunia yang berkata seperti ini. Sehingga dikatakan dia itu juru selamat, dia itu Tuhan. Kalau dia itu juru selamat pasti dia Tuhan. Kalau dia bukan ini Tuhan, tidak mungkin dia adalah juru selamat. Karena keselamatan itu hanya dari Tuhan sendiri. Nah, dan saya mau menyampaikan bahwa ajaran Kristen tidak mengajarkan bahwa ketika orang diberitakan Injil Kristus, tidak pernah Yesus mengajarkan untuk mengangkat pedang untuk berperang
atau menyampaikan kebenaran. Dan Yesus sendiri tidak mengangkat pedang untuk ini melawan orang-orang yang durhaka. Setiap orang yang tidak menerima dia tidak ini membenci mereka, tetapi dia mengampuni. Beda dengan teman-teman Muslim bahwa ketika orang menolak ajaran Muslim maka akan diperangi. Yesus tidak. Yesus selalu mengajarkan ajarannya dengan tidak paksaan, sehingga itu dinamakan adil. Ketika orang berkata dia ini harus adil, masa dia harus menghakimi orang yang berbeda dengan dia? Kalau berbeda silakan Anda percaya apa yang Anda imani, tetapi inilah kebenaran yang dinyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, dan juru selamat itu adalah rahmatan lil alamin itu sendiri. Nah, kita baca di ayat. Oke, mungkin teman-teman mau tambahkan? Ya, sebelum itu saya buka. Goldian bolak-balik muter-muter ya. Saya sih udah jawab sih. Jadi saya nggak mau jawab lagi. Nanti kalau mau bahas ayat Roma 37 ada Roma 38 dan ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi latar belakangnya akan jelas kelihatan gitu. Itu asal jurus asal comot aja nih. Oke, gimana kalau Al-Baqarah 2 ayat 216, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Jadi gimana nih? Yesus nggak ngajarin perang sih, seperti dari Bro Daniel bilang, gitu loh. Kasihilah musuhmu, gitu loh. Ampuni dia, gitu loh. Itu yang diajarkan Yesus, gitu loh. Tapi ini rahmatan lil alamin versi Al-Quran atau dari tanah Arab ini perang gitu loh. Jadi ini gimana ya? Jadi itu yang pertama. Terus kedua, rahmat bagi semesta alam adalah kehidupan kekal. Jadi awal saya sudah bicara begitu, di akhir juga saya juga akan bicara bahwa rahmat untuk seluruh manusia bukan kematian. Semua orang akan mati, tetapi yang sama seperti Yesus yang dibangkitkan pada dari antara orang mati, kita yang percaya pada Yesus juga akan dibangkitkan Yesus ketika pada akhir zaman dari kematian kita. Karena jalan kebangkitan itu satu orang ini aja yang mengalaminya, yang lainnya naik ke surga seperti yang dikatakan Ustadz Zuma. Ya udah naik ke surga tapi nggak mati kan? Yesus mati lalu naik ke surga. Jalan itulah yang kita tempuh. Begitu, Bro. Oke, lanjut, Bro Niko. Oke, saya mau menambahkan soal istri satu dan istri banyak apa itu. Silakan baca di surat di kitab 1 Titus ayat 6 dan 1 Timotius yang pasal 1 atau 2 ayat 3 sampai 12 3, 2 dan 12 gimana dikatakan harus menjadi suami dari satu istri dan tidak pernah kami diajarkan untuk beristri lebih dari satu seperti yang dijelaskan oleh saudara siapa tadi. Dan itu saya dari saya, terima kasih. Ya, masih ada 1 menit 34 detik lagi, silakan Bro Daniel. Oke, baik. Saya mau sampaikan bahwa yang saudara Muslim katakan bahwa Yesus itu hanya utusan, salah. Kita baca di Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa di situ di dalam dikatakan dia ada dalam Yesus, yaitu Roh itu. Nah, jadi Roh itu siapa? Yaitu Tuhan sendiri. Jadi ketika Yesus mengklaim Bapakku, itu sama saja dia katakan bahwa itu adalah Rohku. Bapa, kalau Anda mau gantikan itu sebagai Roh, karena Allah di dalam terminologi Kristiani, Allah itu adalah Roh. Jadi ketika Yesus berkata Bapakku, artinya dia bilang Rohku yang di dalam aku, dialah yang mengatakannya itu. Karena Yesus itu adalah firman, dia itu adalah Allah itu sendiri. Gitu. Jadi tidak benar kalau saudara mengatakan Yesus itu sebagai utusan seperti manusia biasanya kayak Nabi Muhammad, tapi mohon maaf dia adalah
satu-satunya Tuhan yang juru selamat itu. Oke. Iya, jadi rahmat bagi semesta alam adalah jalan keselamatan. Itu yang hendak ditawarkan oleh Kristen, oleh Kristus Yesus itu loh. Oke, selesai. Terima kasih kepada semua teman-teman di Zoom ini. Nah, demikianlah teman-teman dialog Kristen Islam pada malam. Untuk penonton Kristiani dan Muslim di YouTube, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Di sini kami sekali lagi menjelaskan bahwa EA dan ZCC telah bersepakat bahwa dialog ini bukan dimaksudkan untuk saling menjatuhkan lawan diskusi, tetapi untuk saling meningkatkan iman masing-masing pihak, serta untuk penonton channel YouTube, serta kedua belah pihak, kita telah sepakat untuk saling berdamai setelah dialog Kristen Islam ini. Nah, demikian, semoga program kami ini memberikan wawasan kepada semua orang. Nah, dengan ini kita tutup dialog Kristen Islam ini. Selamat malam semua. Selamat malam semua saudara-saudaraku. Selamat malam. Terima kasih.